kenapa Ustadz akhirnya jadi mualaf? Itu jadi pertanyaan saya. Apanya sih di waktu saya sempat nanya sama Ustadz Fatih Karim, Ustadz bagian mananya Ustadz Felix itu sampai akhirnya bertekuk lutut gitu ibaratnya. Dulu waktu misalnya saya ketemu orang yang bisa menjelaskan itu, ya mungkin saya juga akan sama gitu. Awalnya gimana kan? Ya, jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa nggak ada yang salah pada curiosity ya, pada sebuah keingintahuan. Karena keingintahuan itu justru adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi pernah dibilang sama orang kalau nggak ada curiosity, manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya. Karena dia nggak akan menemukan inovasi, dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik, nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya. Tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah maka kemudian curiosity ini penting. Dulu ketika saya merasa saya itu curious dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya saya menganggap bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir. Iya, gitu kan ya. Karena atau salah persepsi dalam memahami agamanya. Betul, seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya, taken for granted, makanya kadang-kadang kita ejek. Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir. Maka kita ejek. Contoh, kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman, jadi pernah ada manajer sepak bola saya, itu awalnya mainnya sama kita bareng, main PS, dia cewek. Main PS bareng, ke lapangan bareng, sampai malam hari bisa bareng. Tiba-tiba Ji, setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya, tobat, tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita. Dia nggak mau main PS bareng lagi, dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi, nggak mau main bola lagi. Jatuhnya nggak asik. Nggak asik. Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah. Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri itu, kamu tuh udah nggak asik lagi kayak dulu gitu. Terus dia suatu hari ketika kita masih toleransi lah dalam tanda kutip, kok dia berubah ya? Kita ngomong nih sama teman-teman, kok dia berubah ya? Tapi kita nggak enak dong langsung ngomong secara frontal. Sampai satu waktu ketika kita lagi asik-asik ngomongin game, ketika pas lagi keluar main lah kalau dalam dulu ya, istirahat di sekolah itu, dia ngomong gini, Lik, bertobatlah Lik, kerajaan Allah sudah dekat. Dia ngomongnya gitu. Yang ngomong siapa? Ngomong yang tadi tobat, yang tadi hijrah. Manajer sepak bola kita ngomong ke saya gitu. Lalu kemudian saya bilang gini, saya kan kaget sama teman-teman saya. Lalu kemudian saya bilang gini, kerajaan Allah dari Hong Kong. Jadi mulai dari sejak itu semua orang-orang yang dalam tanda kutip kayak sudah hijrah, beragama itu kita anggap mabuk agama. Udah nggak usah ditemenin deh. Mereka orang-orang yang terlalu fundamentalis. Mereka terlalu apa ya? Kita bilang mereka berlebihan. Karena kita dari dulu diajarin agama tuh kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain gak usah bawa agama. Gitu kan ya. Nah artinya ini adalah yang kita dibiasakan. Nah di satu titik saya itu kalau secara singkat menemukan, oh ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir. Saya jadi bingung, kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat ternyata agamanya ini agama Islam yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, identik dengan kebodohan salah lagi. Bener, mereka punya identik dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang, benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah poin dimana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam tuh justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah. Karena ketika saya mikir ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Di kalimat apa Ustaz? Sampai akhirnya Ustaz kayak ini benar.
Ini ternyata nih yang biasa saya cari nih. Sebentar ini kayaknya mah gerah-gerah gini nih. Wah, ini ya apa namanya baru direkrut. Baru. Oh iya. Orang baru. Direkrut ya. Loh, kok bukan Walila? Ini kan rumahnya Ustadz Felix. Wah. Tapi yang dibawain ini Kok yang dikasih istimewa. kopinya kopi bekas? Kan punya Ustadz. Oh, punya Ustadz tapi nggak mau pakai gula. Oh iya. Benar. Ini cemilan-cemilan ya, Ustadz. Siap. Iya. Dari aku ngopi ya. Oh iya. Masya Allah. Sambil promo Ustadz. Lanjut gimana Ustadz? Iya. Gimana Ustadz? Itu tadi dari apa namanya? Di satu titik di mana satu kalimat yang apa namanya? Sangat menjadi klik gitu ya. Nah. Nah, ketika kemudian saya baca Al-Quran itu, dibacain sih sebenarnya, saya bertemu dengan satu ayat judulnya Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ini ayat bukan ayat sembarangan. Ketika saya dengar ini kayaknya sombong banget. Kenapa? Karena ayat tapi nantangin orang-orang untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu bener, Lik, kamu datangin yang semacam dengan Al-Quran. Cari ayat yang paling pendek, cari surat yang paling pendek, kamu datangin yang semacamnya, berarti Al-Quran salah, kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui ini kitab bukan datang dari manusia. Berarti datang dari luar manusia yang menguasai yang pasti-pasti yang kamu nggak bisa mikir.